Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 26 Mei 2025. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Dan kita mau katakan, I love Monday, the lucky Monday. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Filipus Neri Imam. Filipus Neri lahir di Florence 22 Juni tahun 1515. Ayahnya Franciscus Neri bekerja sebagai seorang notaris. Keluarganya termasuk dalam golongan bangsawan, tetapi mereka hidup sederhana. Filipus Neri dikenal dengan nama Pippo Buono yang artinya Filipus yang baik. Filipus Neri ditabiskan menjadi imam pada tahun 1551. Romo Neri adalah seorang imam yang spontan, tidak dapat ditebak, menyenangkan serta humoris. Ia amat populer sebagai seorang bapa pengakuan sebab ia pandai membaca hati orang dan memberikan penitensi yang membantu umat berbalik dari dosa-dosa mereka. Romo Neri membantu orang banyak dalam mengatasi kelemahan-kelemahan mereka dengan membuat mereka kembali tersenyum. Romo Neri terkenal ramah dan murah senyum. Ia orang biasa yang banyak mengalami mukjizat. Ia meninggal pada 26 Mei tahun 1595 dan dihormati sebagai Rasul Kota Roma. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26, dilanjutkan bab 16 sampai dengan ayat 4a. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam dompet saya ya, masih ada peninggalan papa yang selalu saya kenang. Nih dia. Ini adalah peninggalan papa. Uang goceng-gocengan lama. Sudah 14 tahun goceng-gocengan ini, uang ini menghiasi dompet saya. Bukan soal nilainya, bukan juga ini menjadi semacam jimat, bukan. Tetapi buat saya legacy yang ditinggalkan berupa semangat juang papa, kerja keras. Inilah warisan yang selalu saya perjuangkan, saya ingat dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, Yesus memberikan wasiatnya kepada para murid bahwa akan terjadi pertengkaran, pengucilan dan penolakan sebagai pengikut Kristus. Namun janganlah membuat kita ciut dan berpaling karena hal-hal itu. Yesus bersabda, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya jangan kamu kecewa dan menolak aku.
Karena para murid dari semula telah bersama dengan Yesus, maka mereka diutus untuk menjadi saksi. Apa yang membuat para murid tidak kecewa dan tidak menolak Yesus ketika berhadapan dengan rupa-rupa tantangan dan pengalaman-pengalaman pengucilan? Karena Yesus tidak pernah ingkar janji, karena Ia selalu menyertai, karena Dialah segalanya bagi kita. Yesus mengaruniakan kepada para murid-Nya penghibur, yakni Roh kebenaran. Dialah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Bersama Roh kebenaran itulah kita akan bersaksi tentang kebenaran. Karena Roh yang menyertai adalah Roh kebenaran, tentu kesaksian kita adalah tentang yang benar, bukan tentang penyebar hoax, berita palsu, atau juga kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak baik. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menunaikan wasiat Tuhan dengan benar, yakni dengan bersaksi dalam kehidupan. Kesaksian hidup yang benar adalah ketika kita menjadi garam dan terang. Jangan kita gentar ketika mengalami rupa-rupa tantangan dalam hidup, karena Roh kebenaran akan dicurahkan untuk menyertai kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.